Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat R-Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, hari itu Osman menghampiri Alpennya di markas yang mereka dirikan di suatu wilayah. Kemudian Aktemur berkata, "Beim, insya Allah kau datang dengan membawa kabar baik." Namun Osman mengatakan, "Aku mendapat kabar buruk, tapi kami melihat sesuatu yang bagus di jalan." Tekfur Valen, dia membuat kesepakatan dengan Kaisar Andronikos. Mendengar ini Aikut bertanya, "Kesepakatan apa itu, Beim?" Dan Osman mengatakan, "Menurut informasi yang aku dapat, mereka mengumpulkan pasukan barbar dan mereka datang untuk kita. Akan ada di sini sebentar lagi." Lalu Konur bertanya, "Bagaimana dengan tentara yang dia panggil dari barat?" Dan Osman menjawab, "Dua tentara ingin bersatu, tapi kita tidak akan membiarkan itu." Lalu Syamil mengatakan, "Mereka mendatangi kita dengan semua yang mereka miliki, ha Beim?" Bayindir juga mengatakan, "Apa yang akan kita lakukan, Beim?" Dan Osman menjawab, "Kita akan melakukan apa yang selalu kita lakukan. Kita belum berhenti, dan kita tidak akan pernah berhenti. Penaklukan akan terus berlanjut. Kita akan mengambil koin Hisar." Namun Uras mengatakan, "Beim, kita tidak tahu tentang kekuatan mereka sebelumnya. Sekarang, apakah kita akan menaklukkan kastil meskipun mengetahuinya?" Dan Osman menjawab, "Bukan kita, tapi kau yang akan melakukannya, Uras Bey, bersama dengan Dermihan dan Osman Bey. Mengapa kita membangun ketapel? Mengapa kita mengirim kabar ke desa-desa? Sekarang, bersama dengan Alpen yang berasal dari suku-suku, kau akan mengambil koin Hisar." Namun Konur bertanya, "Bagaimana jika mereka diserang pada saat itu, Beim?" Seketika Osman mengatakan, "Tidak, kita akan menyerang tentara yang datang dari barat. Kita tidak akan membiarkan dua pasukan bersatu. Ayo, Bellers, tunggu apa lagi?" Kemudian Uras, Dermihan, dan yang lainnya pun pergi menuju koin Hisar. Lalu Boran bertanya, "Beim, mereka datang dari Konstantinopel dan juga barat, hah?" Dan Osman menjawab, "Ya, jika kita tidak bisa menjatuhkan pasukan yang datang dari barat, maka kita tidak bisa mengalahkan pasukan Valen. Kita akan memisahkan mereka dan menghancurkan mereka." Lalu Bayindir bertanya, "Beim, apakah kita memiliki informasi tentang tentara di barat?" Kemudian Osman berkata, "Cerkutai, beritahu kami, apakah kita memiliki informasi?" Dan Cerkutai mengatakan, "Ya, kita bahkan tahu tentang nafas yang mereka ambil, Beim." Sahabat, di sini kita diperlihatkan kilas balik saat Cerkutai memasuki ruangan Osman dengan membawa seorang tentara dari Bizantium. Dengan Cerkutai berkata, "Beim, anjing ini memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepadamu." Kemudian tentara itu mengatakan, "Kami akan membunuh kalian semua, orang Turki." Mendengar ini Cerkutai mengatakan, Kau seharusnya tidak melakukan itu." Kemudian Osman berkata, "Sekarang kau harus memilih salah satu. Kau akan memberiku semua yang kau tahu tentang tentara, sehingga aku akan membebaskanmu untuk tebusan. Kau akan memberitahuku, atau aku akan memukulmu sampai mati." Kemudian Osman terus-menerus memukuli tentara itu hingga membuatnya tidak berdaya. Lalu tentara itu berkata, "Baiklah, baiklah, cukup, akan kukatakan." Mengingat hal itu, Osman berkata, "Balaban, sekarang pergi ke Yenisehir, bawa Alpen yang dikumpulkan dari desa. Selama ada Gaza, mereka semua harus datang." Kemudian Balaban pun pergi untuk menjalankan perintah. Lalu Osman berkata, "Alpen, sebelum matahari terbenam, kita akan menghancurkan tentara ini. Sekarang dengarkan aku baik-baik." Kemudian misi pun dimulai dengan Osman berkata, "Serigala dapat mencium mangsanya, tetapi menunggu waktu yang tepat untuk menyerang, tetapi juga bergerak untuk membunuhnya. Kita akan melakukan hal yang sama. Tentara kafir yang akan kita hancurkan ingin datang ke tanah kita dengan melewati Karayut. Kita tidak akan membiarkan mereka lewat. Pasukan ini akan berkemah di dekat area Goakir. Tugas kita akan dimulai di sana. Pertama, kita akan mengambil kekuatan mereka. Setelah itu, hidup mereka. Kalian akan melepaskan kuda tentara, dan mereka harus berjalan kaki. Agar tidak kehilangan kekuatan dan kecepatan, mereka nanti akan membawa pedang dan perisai. Besungur, Syamil, Aikut, kalian akan memperlambat kereta dan kemudian menangkapnya. Ketika kita mengambil perisai mereka, mereka tidak akan berdaya.
Tapi itu tidak akan cukup untuk menembak mereka dengan panah. Kita akan bersatu dengan orang-orang dari Yeni Sehir dan menghancurkan mereka. Sahabat kita beralih sejenak ke istana Bursa. Leo menghampiri Valen di ruangannya seraya berkata, "Tuan, kapal Bizantium terlihat di pantai Yalakova. Tentaramu datang, Tuan." Mendengar ini Valen berkata, "Ayo sapa mereka." "Oh ya, bagaimana dengan unit lainnya?" Dan Leo menjawab, "Belum ada kabar, tapi mereka pasti datang." Lalu Valen mengatakan, "Jika ada kesalahan, aku akan membunuhmu terlebih dahulu, Leo. Kedua pasukan itu akan bersatu. Bizantium hanya bisa diselamatkan dengan cara ini. Sekarang, ayo pergi." Kemudian mereka pun pergi untuk menyambut para tentara yang sudah tiba di pesisir pantai. Sahabat kita kembali lagi ke Osman bersama pasukan saudari dari Bala dan pasukan Alpen dari Yeni Sehir. Mereka mulai menyerang tentara yang datang dari barat. Tanpa ampun, mereka memberantas para tentara kafir tersebut. Tidak hanya itu, Esrigun dan kedua putra Osman pun ikut serta dalam pertempuran tersebut. Melihat ada beberapa tentara yang kabur, Boran dan Charkutai pun langsung mengejarnya. Di samping itu, sekelompok pria dari tanah Kipchak yang Osman temui sebelumnya merasa kaget bahwa ternyata dia adalah Osman Bey. Kemudian pria itu berkata, "Beim, kenapa kau tidak memberitahu kami bahwa kau adalah Osman Bey?" Kemudian dengan berjabat tangan, Osman berkata, "Lalu apa jika itu aku? Apakah ada Bey dalam perang?" Dan pria itu menjawab, "Ya, kau benar Osman Bey." Kemudian Osman berkata, "Sekarang saatnya kita bergerak." Sahabat kita beralih ke pesisir pantai. Valen yang sudah tiba di sana, dia berkata, "Komandan Silvanos, kau membawa pasukan besar bersamamu yang dibangun untuk menghancurkan kaum muslimin." Dan Silvanos mengatakan, "Ya Tuan, setiap prajurit kita akan menajamkan pedangnya dengan darah muslim, Tuan." Kemudian Valen berkata, "Segera, aku akan memberikan apa yang mereka inginkan. Tentara temanku dari kiriman barat akan ada di sini. Setelah itu, kehancuran orang Turki akan dimulai." Osman yang tidak mengetahui malapetaka yang datang ke arahnya, pasti sedang merayakan kematian Naiman. Ketika aku menyerangnya dengan pasukanku, aku tidak sabar untuk melihat ketakutan yang dia miliki di matanya. Lalu Silvanos mengatakan, "Orang Turki akan lari ke tanah kosong tempat mereka berasal ketika mereka melihat tentara kita." Dan Valen berkata, "Mereka mencemari tanah kita selama bertahun-tahun. Kita tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Kita akan menghapus mereka dari tanah ini untuk selamanya. Hari ini, aku akan mengubur orang Turki di tanah Babus." Sahabat kita kembali lagi ke Osman. Bayindir berkata, "Beim, kita menjatuhkan tentara, tapi kita tidak tahu di mana yang lain. Para Bey mengelilingi Koyun Hisar. Kenapa kita menunggu di sini? Maafkan aku, tapi haruskah kita bergabung dengan para Bey?" Dan Osman menjawab, "Tidak, pemburu paling berbakat adalah orang yang sabar. Apakah kamu tidak pernah menunggu untuk berburu selama sehari?" Dan Bayindir menjawab, "Tentu aku melakukannya, Beim, tapi permainan ini ada di depan kita." Kemudian Osman berkata, "Dan itu sekali lagi, sekarang kita menembak jatuh ini. Kita menghentikan mereka bersatu. Yang berikutnya dalam daftar adalah menjatuhkan pasukan Valen yang dibawa dari Konstantinopel. Orang-orang terluka yang kita lepaskan akan membawa kita kepada mereka. Kita akan menembak mereka di sana. Jika panahnya tidak cukup, maka kita akan menjatuhkannya di Koyun Hisar. Tunggu saja kabar itu datang." Di samping itu, Boran dan Charkutai yang terus berlari mengejar dua tentara yang kabur. Seketika Charkutai mengatakan, Boran, jalan ini menuju Yalakova. Aku tahu ini." Lalu Boran mengatakan, "Markas mereka pasti dekat, saudara. Mari beritahu Beim." Namun Charkutai menghentikannya dengan berkata, "Tunggu Boran, aku tahu jalannya. Kamu ikuti anjing-anjing itu. Aku akan pergi berbicara dengan Beim. Boran, berhati-hatilah." Kemudian Boran pun terus mengikuti tentara itu dengan Charkutai kembali untuk memberitahu Osman. Sahabat kita beralih ke pesisir pantai Yalakova. Valen berkata, "Setelah menghancurkan Osman dan para bey-nya, pasukan akan melanjutkan. Pertama, Yeni Sehir, lalu Inegol, Sogut, dan Belchik.
Kita akan memulihkan semua tanah yang telah hilang. Lalu Silvanus mengatakan, aku bersumpah kepada Yesus bahwa siapapun yang menghalangi jalan kita tidak akan diberi belas kasihan. Kemudian Valen berkata, siapkan prajurit. Leo, di mana tentara yang lain? Dan Leo menjawab, seharusnya sekarang mereka sudah berada di sini, Tuan. Kemudian Valen memerintahkan Leo untuk mengirim utusan, lalu berkata, kita tidak bisa menunggu pasukan dari barat. Osman mungkin menyadari kehadiran kita sebentar lagi. Kita perlu bertindak. Sementara itu, Chirkutai menghampiri Osman dan yang lainnya dengan berkata, Beim, seperti yang sudah kita duga, mereka menuju Layakova. Boran mengikuti mereka. Tanpa menunggu lagi, mereka pun langsung menuju Yalakova. Sementara itu, di Yenisehir, Malun berkata kepada pasukan Alpennya, tetap buka mata kalian, kita mungkin mendengar dari pengintai kita. Aku tidak ingin ada kesalahan. Beritahu suku terdekat untuk menambah jumlah pengintai. Mari kita berhati-hati dan kemudian berdoa kepada Allah. Kita harus melindungi Yenisehir. Semuanya sekarang kembali bekerja. Kemudian mereka pun membubarkan diri untuk bertugas. Lalu Malun berkata, Kurma Abdal, bagaimana denganmu? Dan Kurma Abdal menjawab, Balai pengobatan sudah siap. Kami sudah siap, Malun Hatun. Mendengar ini, Malun mengatakan, Insya Allah kita tidak membutuhkan mereka, tapi ada baiknya untuk berjaga-jaga. Lalu Karabe berkata, semoga Allah menjaga mereka, semoga Allah menyingkirkan para penindas. Fatma juga mengatakan, aku juga akan berdoa agar ayahku kembali dengan selamat. Dan Malun mengatakan, ya, tentu nak, Allah mengabulkan doa anak-anak. Kemudian Fatma pun berdoa, ya Allah, jaga ayahku Osman Bey, kakak-kakakku dan para Alpen. Beri mereka kekuatan, buat mereka menang dan buat kami bahagia. Ya Allah, semoga ayahku dan pasukannya kembali dengan selamat. Semoga mereka menghukum semua yang jahat. Amin. Sementara itu, di pesisir pantai, melihat dua orang tentara datang dengan kondisi yang terluka, membuat Valen bertanya-tanya apa yang terjadi. Dan tentara itu menjawab, Osman menyerang dan menghancurkan unit kami. Mendengar ini sontak membuat Valen kesal dengan berkata, Osman, aku akan menenggelamkannya dalam darahnya sendiri. Bagaimana itu bisa terjadi? Dan tentara itu menjawab, mereka muncul entah dari mana, Tuan. Orang Turki ada di sekitar kami. Kami tidak bisa membela diri. Lalu Valen bertanya, bagaimana kalian berdua bisa keluar dari sana? Namun mereka hanya terdiam. Kemudian dengan sekejap, Valen menebas para tentara itu hingga membuatnya mati di tempat. Lalu berkata, Osman menggunakan kalian untuk mencari tahu di mana kita berada. Osman ada di sini. Siapkan prajurit. Kita akan menenggelamkan mereka dalam darah mereka sendiri. Menyaksikan itu, dari tempat persembunyian, Osman berkata, kejar itu, Tekfur. Ini akan menjadi pertempuran terakhirmu. Ketika kami memenangkan pertempuran ini, kami akan menjadi negara yang hebat. Aku bersumpah, setelah itu, kamilah yang akan mengejarmu. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.